sampai An-Nas. Kemudian setelah itu dia memulai dari Al-Fatihah. Tetapi belum genap, tidak lama kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang saat itu memang masa-masa sedikit umat Islam ini hirauh untuk belajar. Sekalipun dalam kondisi yang tidak ideal di Mesir saat itu, tapi kemudian karena kepeduliannya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian melanjutkan penulisan tafsir ini dari Al-Fatihah dilanjutkan sampai Al-Isra. Apa yang melandasi penulisan daripada Jalaluddin As-Suyuti ini? Dia termotivasi oleh surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana a'ma wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa di dunia ini dia buta dengan jalan hidayah, dengan jalan Islam, fa huwa fil akhirati, maka dia kelak di hari kiamat itu akan lebih buta dan tersesat jalannya. Ini salah satu di antara faktor yang kemudian memotivasi, mendorong Imam Jalaluddin As-Suyuti yang bermadhab Syafi'i untuk kemudian menuliskan tafsirnya, melanjutkan apa yang pernah ditulis oleh gurunya, yakni Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ikhwan fillah rahimakumullah, langsung saja kita masuk pada pembahasan daripada surat Al-Fatihah, karena kita kemarin ada perbincangan dengan satu sama untuk diawali dari surat Al-Fatihah dulu. Sekalipun mungkin nanti setelah ini kita dari surat-surat yang pendek. Surat Al-Fatihah ini termasuk ataupun dikategorikan surat Makkiyah yang jumlah ayatnya ada 7. Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Mungkin barangkali ini sekalipun pelajaran dasar, tetapi perlu kita ingatkan kembali untuk merefresh. Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum hijrah, atau surat yang diturunkan di Makkah, itu surat Makkiyah. Tetapi kalau yang surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrah ke Yathrib, ataupun surat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Itu perbedaan surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Makkiyah sab'u ayat bil basmalati in kanat minha wasabi'a siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sampai akhir ayat. Jadi di dalam tafsir Jalalain ini dikategorikan bahwa surat Al-Fatihah itu berjumlah 7. Jika basmalah itu dimasukkan di dalamnya, maka termasuk di dalamnya adalah ayat yang ketujuhnya, itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir. Tetapi wa in kana wa illam takun minha fasabi'a ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan seterusnya. Tetapi kalau basmalah itu tidak masuk dalam penulisan ataupun kategori surat Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan seterusnya. Ini di antara hal yang mungkin perlu kita ketahui. Intinya
bahwa basmalah itu ya, adalah satu ayat yang penulisannya terletak di awal setiap surat kecuali Al-Bara'ah. Ya, kecuali Al-Bara'ah. Karena surat Al-Bara'ah ataupun surat Taubah itu tidak diawali dengan basmalah. Adapun kemudian surat Al-Fatihah ini, penulisan basmalah ini menjadi bagian dari surat Al-Fatihah. Tetapi sekalipun mungkin di dalam penjelasan di surat di dalam tafsir Jalalain ini, ya, ketika mungkin menerangkan bahwa kalau basmalah masuk di dalam ayat, maka yang ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta dan seterusnya. Tapi kalau tidak masuk, maka ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetapi secara umum, ya, jumhur bahwa basmalah itu masuk dalam kategori dalam surat Al-Fatihah. Hanya saja mungkin yang perlu kita pahami, ketika sebagian kaum muslimin itu mereka ada yang tidak membaca secara jahar, ya, ketika menjadi imam kemudian langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Berarti bukan berarti itu kemudian kok dia tidak membaca basmalah. Bacaan basmalahnya dengan khofa, dengan khofi, dengan lirih dibaca untuk sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau menggunakan basmalah secara jahar itu sudah umum seperti itu. Tinggal kita ini melihat kepada keumuman di situ. Kalau saya biasanya tanya, di sini basmalahnya jahar atau tidak? Jahar, saya ngikuti jahar. Di sini basmalahnya jahar tidak? Tidak, ya sudah berarti kita. Seperti di mana? Kuripan, saya tanya dulu sekalipun itu milik Muhammadiyah, tetapi tetap kita juga harus tanya, karena mungkin ada juga yang sekalipun di persyarikatan di Muhammadiyah itu ada juga yang mengawali dengan bacaan basmalah. Ya, seperti saya dulu ketika tugas di Kalimantan itu di beberapa masjid Muhammadiyah menggunakan bacaan basmalah secara jahar, dan itu hal yang biasa, lumrah, ya. Artinya kita untuk persoalan seperti itu tidak perlu diperpanjang ataupun tatwil, ya, sehingga menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang lebih aslah, lebih baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lanjut kepada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Zat Ar-Rahman dan Zat Ar-Rahim, yang maha kasih dan maha penyayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini jumlatun khobariyatun qusida biha kana 'alallahi bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqqun la yahmaduhu wallahu a'lamun 'alal ma'bud bihaqqi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini jumlah khobariyah, segala puji bagi Allah. Ini adalah jumlah khobariyah. Supaya tidak bingung sedikit, mungkin ini untuk gambaran saja. Khobar kalam khobar itu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau jumlah khobariyah terdiri dari mubtada dan fa'il. Apa mana itu? Ya, dan itu nanti pembahasannya sama Pak Usama ataupun Ustaz yang lain, Ustaz Bilal yang mengajarkan bahasa Arab. Ada jumlah yang fi'liyah, berarti susunannya terdiri dari fi'il isim dan fi'il fa'il. Ada fi'il dan fa'il.
Ada yang khobariyah itu adalah mubtada dan khabar. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jumlah khobariyah. Narasinya, narasi bentuk jumlah ataupun susunan katanya adalah bentuknya narasi. Nah, mudahnya ya. Bentuknya narasi. Qusida bihattana alallahi, yang dimaksudkan bahwa alhamdulillah itu merupakan bentuk narasi, bentuk susunan kata yang berbentuk narasi yang dimaksudkan untuk memuji Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bimatmuniha min annahu ta'ala malik li jami'il hamdi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memiliki li jami'il hamdi, yang memiliki seluruh pujian. Di dalam alhamdu itu diawali dengan alif lam jinsiyah. Artinya bahwa seluruh pujian, pujian ema fid dunya, pujian ema fil akhirah, baik itu pujian di dunia ataupun di akhirat, seluruh bentuk pujian itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah itu mahmud, Allah itu zat yang terpuji. Ya. Minal khalqi, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang terpuji, ya, dari makhluknya. Al-mustahid, dan memang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak untuk dipuji. Andaikan mungkin barangkali ada di antara hamba-hamba Allah yang memiliki sifat yang terpuji, itu hanyalah semacam percikan yang memberikan satu indikasi ataupun tanda bahwa yang menciptakan itu memiliki sifat terpuji. Tetapi seorang hamba sekalipun terpuji, itu tidak kemudian dia menyombongkan dengan sifat terpujinya tadi. Makanya ketika kita memuji seseorang, alhamdulillah, masya Allah, kamu ini kok orangnya tuh santun, baik, itu pada hakikatnya kita ini sedang memuji zat yang menciptakan sifat terpuji tadi. Karena Allah lah yang memiliki seluruh sifat-sifat terpuji. Walillahil hamdu, dan bagi Allah lah seluruh sifat-sifat yang terpuji itu. Liyahmaduhu, untuk dipujinya. Makanya sifat Allah yang terpuji ini baik di langit ataupun di bumi, baik itu di dunia dan di akhirat, sifatnya kekal dan tidak ada kata terpuji bagi Allah itu mahdud ataupun terbatas oleh keadaan. Ya, karena memang kemutlakan tadi, ya, kemutlakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang terpuji. Beda dengan manusia. Manusia terkadang hari ini dipuji, disanjung, dileluk-elukkan. Pada saatnya ketika mungkin ada seorang pesaing yang dia ingin, tidak menginginkan dia naik daun terus, maka suatu saat dibuatlah isu, dicemarkan namanya, gitu. Sehingga akhirnya dia terjatuh oleh adanya isu-isu yang dimufkan, yang digerakkan, yang ditujukan kepada dia. Jatuhlah dia tidak terpuji lagi. Itu manusia yang terkadang hari ini baik, besok bisa jadi tidak baik. Hari ini terpuji, besok bisa jadi tercela. Wallahu alamun alal ma'bud bihaqqin, dan Allah itu adalah nama dan nama atas sesuatu atau atas zat yang disembah dengan hak. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang disembah secara hak, secara benar, karena sifat-sifat terpujinya. Dan manusia tidak punya sifat terpuji itu. Oleh karenanya manusia tidak berhak untuk disembah. Apalagi kemudian disanjung, dieluk-elukkan, sampai kemudian muncullah sifat-sifat hulu, ya, kepada orang-orang yang
mungkin dianggap soleh. Terkadang kita ini memuji seseorang, ngalem, kemudian kita salut, menyanjung-nyanjung kepada seseorang karena sifat-sifatnya yang baik tadi, hingga seringkali berlebihan. Oleh karenanya kita khawatir ketika kita suka memuji seseorang itu akan melenakan dia. Memang bagus kita ini memuji orang yang ingin berprestasi, tetapi jangan sering-sering memuji. Karena suatu saat bila dia tidak dipuji, dia merasa tidak terpuji. Jadi berikanlah pujian itu sekadarnya saja, untuk memberikan apresiasi. Tetapi itu juga kadang berdampak hal yang negatif ketika tidak difahamkan tentang batasan-batasannya, aturan-aturannya. Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, ay malikul jami'il khalqi minal insi wal jinni. Rabbul alamin, Rabb, penguasa, pengatur seluruh alam. Rabb itu adalah kewenangan rububiyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah, sifat yang sifatnya mengatur, kewenangan untuk mengatur. Allah itu memiliki sifat rububiyah, artinya kita ini mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang mencipta, zat yang memelihara, zat yang memberikan rezeki, zat yang membuat aturan, dan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada seluruh makhluknya, itu adalah sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala itulah bukan hanya orang-orang mukmin ataupun orang-orang muslim yang mendapatkan sifat kebaikan dari Allah, dari rububiyahnya Allah, tetapi Allah juga memberikan kebaikannya kepada orang-orang yang tidak menyembahnya, yang kafir kepadanya. Buktinya apa? Seluruh makhluk di dunia ini tanpa kecuali semuanya itu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir itu juga umat Nabi Muhammad, tapi umat yang menentang, ya. Beda dengan orang mukmin, umat yang menyambut dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang kafir ini sekalipun tidak menerima, ya, Islam, tetapi mereka tetap mendapatkan kenikmatan dari Allah karena sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Kalaulah bukan karena para rasul itu mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya di dunia ini tidak ada kekafiran. Kalau hanya sebatas para rasul itu bertugas untuk menyampaikan tauhid rububiyah semata. Kalau para rasul itu hanya mengajak manusia untuk mengenal Allah sebatas pada tauhid rububiyah saja, maka pada hakikatnya manusia ini semuanya tidak ada yang kafir, karena mereka tetap meyakini, sekalipun mungkin secara lafaz, secara verbal tidak mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi hati kecil mereka itu tetap mengakui adanya sifat kewenangan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi bentuk pengingkarannya manusia, bentuk kekafirannya itu ketika para rasul itu mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah dalam arti ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Disinilah kemudian terjadi bentuk-bentuk kekafiran. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, ya, jangan kemudian kita ini mungkin kok salah pengertian. Kalau seperti itu berarti kita nggak usah ibadah saja, toh juga kita tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan. Tetapi kenikmatan-kenikmatan itu hanya kita nikmati di dunia saja. Selebihnya kita tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala adalah Malik,
yang menguasai, yang memiliki jami'il khalqi wal insi, jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawab wa ghairihim. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua penciptaan ini. Seluruh alam raya ini adalah di bawah kekuasaan Allah. Seluruh alam raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu insun, manusia, ataupun jin, ataupun malaikat, ataupun adawab, hewan-hewan yang melata di atas bumi ini dan yang lainnya. Wa kullun minha yutlaqu alaihi alam. Maka semua yang saya sebutkan tadi, baik itu manusia, jin, malaikat, hewan, semua itu disebut secara mutlak adalah alam ataupun nama-nama alam. Makanya di situ yuqalu alamul insi wa alamul jinni wa alamul malaikah wa alamul dawab. Maka ada sebutan ataupun sering kita mendengar ada alam jin, alam manusia, alam malaikat, alam dawab, hewan dan sebagainya. Ila ghairi dzalika dan yang lainnya. Wa ghalafa fi jam'ihi bil ya wan nun. Di dalam kalimat Rabbul Alamin itu ada huruf ya dan nun. Ini untuk memberikan penekanan ulil ilmi, untuk memberikan penekanan kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki pengetahuan, ala ghairihim, supaya mereka tahu bahwa manusia itu memang memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Kan tidak sama, manusia diberikan akal, manusia diberikan hati, manusia diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka manusia itu mestinya dengan perangkat yang saya sebutkan tadi, baik dengan matanya, dengan telinganya, dengan hatinya, itu agar dipakai supaya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari ajaran-ajaran dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah mestinya yang dipakai oleh kita agar kita ini memiliki nilai yang berbeda ketika kita dibandingkan dengan hewan. Kenapa? Karena kalau manusia tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan hatinya, apa bedanya kita dengan hewan? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha. Kalau kita memiliki hati, kita tidak menggunakan fasilitas hati itu untuk memahami, mentadaburi, menghayati, meresapi, memaknai tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan keagungan Allah dalam diri kita, ataupun kita tidak menggunakan telinga kita untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, irsyadat, tausiah, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Apalagi kemudian kita dengan mata kita memiliki absor, memiliki penglihatan, ayun, tetapi dengan penglihatan ini kita tidak menggunakan untuk yubsiruna biha, tidak mau melihat, melihat akan kebesaran ciptaan Allah. Sesungguhnya apa yang kita saksikan di dunia ini, di sekitar kita ini, di alam raya ini, itu menunjukkan akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang membuta diri, dia budek, tidak mau mendengar, tidak memahami dengan hatinya, itu akhirnya mereka tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan mata kita, dengan pendengaran kita, itu supaya kita bisa melihat bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk yang lainnya, dan dengan perbedaan itu supaya kita mensyukuri. Apa bentuk kesyukuran itu?
mensyukuri hati, selalunya kita gunakan hati untuk merenungkan ayat-ayat Allah, memahami, mentafakuri. Dengan mata kita gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dengan telinga kita gunakan pula telinga kita ini untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Sehingga semua mengacu untuk satu, yaitu memahami apa sebenarnya maunya Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan kita, diciptanya kita di alam raya ini. Wa huwa minal alamah Rabbul alamin, al-alamin itu adalah dari kata alamah, li'annahu alamah ala maujudihi, bahwa manusia itu merupakan tanda yang menunjukkan akan adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tandanya saja. Bahwa Allah itu ada karena ada yang dicipta. Setiap kita melihat kenapa ada kursi, maka mesti kita akan tahu, akan bertanya, kalau ada kursi mesti ada yang mencipta. Kenapa ada gunung, ada rembulan, ada sungai, alam raya ini? Mestinya kita akan memahami bahwa adanya sesuatu mesti ada yang menciptakan. Itu tanda, alamah. Kalau kita melihat dari seberang jalan, oh di sana kok ada rame-rame. Kalau ada rame-rame pasti ada suara, ada sumber suara itu. Apakah suara itu suara benda atau suara manusia? Oh di sana kok ada asap, oh pasti ada bakar-bakar, ada api. Itu tanda. Lah, adanya manusia, adanya alam raya ini semuanya itu menunjukkan bahwa adanya ma'bud, adanya yang maujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ada. Tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa adanya Allah itu tidak mesti kemudian harus bisa dilihat. Sesuatu yang ada itu tidak mesti harus bisa dilihat secara kasat mata. Kalau saya logikakan, seperti halnya adanya listrik, adanya tegangan listrik, strom. Kita tidak bisa melihat, tapi kita yakin bahwa ketika nyala, ada lampu yang menyala seperti itu, berarti ada stromnya. Tidak sesuatu yang ada itu mesti harus bisa dilihat. Kita taunya dari melihat tandanya. Tidak mesti harus bisa dilihat. Saya tanya, apakah bahagia itu ada wujudnya? Siapa yang bisa melihat rupa bahagia? Siapa coba? Ada, saya bisa. Itu orang senyum itu tanda, salah satu tanda saja. Tetapi terkadang orang bahagia itu juga dia menangis. Kenapa kamu menangis? Saya bahagia. Karena saking bahagianya bisa menangis. Jadi belum tentu orang menangis itu tanda sedih, dia bahagia. Tetapi bahagianya sendiri itu tidak tahu kita wujudnya, apakah bentuknya bulat-bulat ataukah lonjong, kotak-kotak dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tetapi kita harus yakin bahwa bahagia itu ada. Sakit, ditempeleng, ceplok begitu ya. Sakit tidak? Sakit itu ada wujudnya enggak? Enggak ada wujudnya. Ada gitu ya, ditempeleng, diciwit gitu. Nah, itu kok menjerit, itu tanda kalau dia kesakitan. Tapi sakit itu ada, sekalipun tidak mesti harus bisa dilihat. Karena keterbatasan kita. Keterbatasan kita. Oleh karenanya adanya Allah itu tetap menjadi sesuatu yang pasti harus kita yakini, dan insya Allah kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, semoga ya, kelak di surga. Ya, pada saat itu kita akan diberikan ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat Sang Pencipta kita. Ya. Jadi jangan kemudian kita pesimis
ataupun kita ini ikut-ikutan latah dengan orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Na'udzubillah min dzalik. Ar-Rahmanir Rahim, ayadir rahmah. Allah itu memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim, sifat kasih sayang, ya. Sifat kasih dan sifat sayang. Artinya Allah lah dzir rahmah, yang memiliki rahmat. Wa ya iradatul khair li ahlihi, yakni adanya keinginan, ya, untuk memberikan kebaikan kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki Rahman dan Rahim, ya. Kalau di dalam tafsir yang lain itu ada penjelasan bahwa Allah memiliki sifat Rahman, itu kebaikan yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali di dunia ini, baik itu orang kafir, baik itu orang yang tidak beriman, ya, ataupun kepada semua makhluk yang beriman ataupun tidak. Allah itu sifatnya Rahman, Allah berikan semua kebaikan-kebaikannya, ya. Tetapi orang-orang yang mereka kafir tidak akan mendapatkan sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allah memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim. Maliki yaumiddin, ay al-jaza, ad-din. Makna ad-din itu banyak maknanya, ya, karena mustalah di dalam agama ini, ya, terkadang di dalam syariat itu ada mustalah-mustalah yang syar'i yang sebenarnya tidak cukup ketika diartikan dengan bahasa Indonesia. Ad-din itu maknanya bisa jadi, ya, ada saatnya memaknai ad-din itu al-jaza wal hisab, balasan dan hisab. Ad-din juga berarti al-qahru, memaksa. Ad-din juga berarti qanun, undang-undang, aturan-aturan. Ad-din juga kadang berarti al-amal, lakum dinukum waliyadini. Bagimu lakum amalukum waliyadini, artinya wali dan bagi kami adalah amalan-amalan kami. Maknanya seperti itu. Oleh karenanya maliki yaumiddin artinya yang memiliki, yang merajai al-jaza wa huwa yaumul qiyamah. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa, ya, yang dia ini memiliki kewenangan memberikan jaza, balasan, ya. Wa huwa yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Wa khassa bidzikri li'annahu la malika la mulkun zahiran li ahadin illallah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di sini penyebutan ini? Dikarenakan la mulka, tidak ada kekuasaan yang lahir, yang nampak kecuali, ya, bagi seseorang illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan, ya, semata. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, limanil mulku al-yaum. Siapakah penguasa pada hari ini? Kemudian dilanjutkan lillah. Allah lah yang memiliki kekuasaan itu. Ini disebutkan di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-16. Wa man qara'a maliki, ada yang membaca maliki yaumiddin, ada yang membaca juga maliki yaumiddin. Dua-duanya benar. Boleh. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, kedua-duanya boleh. Kalau ada yang membaca maliki, famanahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamah. Maksudnya adalah yang memiliki seluruh perkara, seluruh urusan semuanya, ya, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat kelak, ya. Dan ini merupakan mausuf bidzalika daiman, artinya Allah lah yang memiliki, ya, kekuasaan, yang memiliki seluruh urusan perkara di hari kiamat, dan itu merupakan sifat bagi Allah yang kekal, sifat Allah yang daim, yang selamanya, ya, yang tidak pernah ada kesudahannya.
Ka ghafirid dzanbi, seperti kalimat ghafirid dzanbi, yang mengampuni dosa. Fasaha wuquhu sifatan lima'rifatin. Oleh karenanya Maliki Yaumiddin ini sah menjadi sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala karena makrifahnya, karena sudah diketahui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Aslinya kalau susunannya itu na'budu, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Diawali dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sebagai penguat, sebagai takkid akan pentingnya bahwa kita ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita memohon kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dahulukan kewajibannya. Na'budu itu kewajiban, nasta'in itu adalah hak. Maka yang didahulukan adalah iyyaka na'budu. Ketika kita ini menyembah Allah, baru kita setelah itu meminta pertolongan. Jangan selalunya kita meminta pertolongan saja, sementara kita tidak pernah ataupun jarang ataupun malas untuk beribadah. Ini hikmahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diawali dengan iyyaka na'budu, itu adalah sebuah kewajiban seorang hamba, yang diawali dengan na'budu adalah kewajiban. Kemudian kita yang keduanya adalah iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta. Meminta itu adalah hak, sementara na'budu itu adalah kewajiban. Aina khusuka bil ibadati min tauhidin, maksudnya adalah kami mengkhususkan kepadamu ya Allah bil ibadati, dengan ibadah, mengkhususkan dengan ibadah dengan cara apa? Min tauhidin. Ibadah di sini adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan beribadah. Ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Ubudiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al zahiratan wa batinatan. Seluruh aktivitas yang kita lakukan yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang tersimpan, yang tidak nampak ataupun yang nampak, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Bukan kemudian kok kalau perbuatan manusia yang jelek-jelek apakah itu termasuk ibadah? Tidak. Karena ibadah itu adalah perkara yang dia mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti kemarin itu ada seorang yang bertanya kepada saya tentang makna ibadah, kemudian ketika dijawab kemudian malah balik kemudian menjelaskan kepada saya, enggak begitu, yang namanya ibadah itu bukan hal yang baik saja, termasuk maksiat itu juga bagian dari ibadah, hanya ibadah yang jelek gitu. Gimana ini istilah ibadah, kalau ada ibadah yang jelek? Wong ibadah sendiri itu dalam satu kaidah disebutkan al aslu fil ibadati haram. Asal pada suatu ibadah itu haram kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Nah, kita seperti kita sholat, itu pada hakikatnya kita sholat itu nggak boleh kecuali ada dalilnya. Oh, ada dalilnya, berarti kita laksanakan. Prinsipnya begitu. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya, kenapa kita melakukan suatu amalan ibadah? Maka tidak perlu kita melakukan suatu ibadah kalau tidak ada aturannya, tidak ada landasan dalilnya. Dibuat mudah begitu. Jadi jangan kemudian memaksakan diri untuk melaksanakan ritual-ritual tertentu yang terkadang sesuatu yang kita anggap baik, ternyata sebenarnya itu tidak ada landasannya. Kita khawatir sekalipun itu amalan baik, tetapi kalau kemudian berujung-ujung kepada satu keiltizaman ataupun keharusan, itu bisa jadi malah bentuknya menjadi tasrik. Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap suatu amalan itu baik, maka sungguh dia telah membuat sebuah syariat. Min tauhidin wa ghairihi, berupa tauhid dan yang lainnya.
wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Dan kita meminta maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala alal ibadah, atas ibadah dan yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Arsyidna ilaihi, maksudnya bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan ayat yang lainnya, wa yubadulu minhu. Apa maksud daripada siratal mustaqim tadi? Wa yubaddilu minhu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Kalau nikmat Islam itu termasuk kenikmatan nikmah mutlaqah. Ada nikmat itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia menjelaskan bahwa nikmat itu ada dua, ada nikmat yang mutlaqah, ada nikmat yang muqayyadah. Ada nikmat yang mutlak seperti keiltizaman kita, mendapatkan Islam, kita bertadayun dengan Islam, itu adalah nikmat yang mutlaqah, nikmat yang Allah berikan kepada kita secara mutlak. Adapun nikmat yang muqayyad seperti nikmat al-walad, nikmat zaujah as-salihah, nikmat al-mal al-katsir, sama gitu ya. Nikmat anak, istri yang cantik, kemudian harta yang banyak, itu nikmat-nikmat yang muqayyadah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau beri nikmat atas mereka, maksudnya bil hidayati, jalan yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melazimi kebaikan, kemudian Allah tunjukkan atas kesungguhannya dia untuk melakukan, menjalankan sebuah kebaikan, maka kemudian digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sinyal-sinyal yang Allah berikan di sekitar kita. Maka ada hidayah itu, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad banyak kita jumpai, di antara seperti adanya kajian-kajian, ini juga bagian dari hidayatul irsyad. Adanya buku-buku yang dicetak kemana-mana, adanya tausiah-tausiah, adanya sinyal-sinyal yang mengisyaratkan kepada kita, itu adalah hidayatul irsyad. Tetapi pada hakikatnya tidak cukuplah seseorang itu sampai pada hidayatul irsyad saja. Karena apa? Karena berapa banyak orang itu sudah diberikan hidayatul irsyad, tetapi tidak menggunakannya untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang pinter, tetapi tidak menundukkan dengan kepandaiannya itu tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hidayah yang lainnya, yaitu hidayatul taufik. Artinya adanya restu dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sudah mendapatkan restu dari Allah, dia akan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada kebaikan. Dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala, karena kita mungkin menetapi jalan hidayatul irsyad tadi, sehingga dengan ilmu yang kita miliki, kita akan memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan ilmu yang kita dapat, kita akan semakin ringan langkah-langkah kita menghadiri kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika Allah belum memberikan taufiknya kepada kita, sehebat apapun kita, dalil kita miliki, kita kuasai, kita pinter setinggi langit, tetapi ketika ada panggilan azan kita tidak ingin menjawabnya, malas menjawabnya, itu artinya Allah belum memberikan taufiknya kepada kita. Maka berbahagialah kita, qul fa bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kalau kita mendapatkan kebaikan dari Allah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah kita bergembira. Dan itu lebih baik dari mata dunya, dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang dikumpulkan oleh orang-orang itu. Karena kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa melazimi Islam, ketika kita bisa menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada kemuliaan kita. Berapa banyak orang itu yang diberikan kemudahan-kemudahan, tetapi karena tidak dipakai untuk kebaikan, akhirnya kemudahan itu menjadi sirna. Apa kemudahan-kemudahan yang tidak dipakai? Allah berikan kita fasilitas, Allah berikan kita diberikan kesehatan. Itu sebenarnya kebaikan-kebaikan Allah.
dan hendaknya kita gunakan kebaikan-kebaikan itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubadilu minal ladzina bisillatihi, kemudian dilanjutkan pada ayat yang berikutnya, ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan nikmat, ya. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang diberikan nikmat oleh Allah kepada kita. Di antara nikmat, ya, jalan yang lurus itu adalah diterangkan pada ayat yang berikutnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Hum al-yahud. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikarenakan orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang berilmu, tetapi dengan ilmunya itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ghairu dhalin, dan juga, ya, jalan yang lurus yang diberikan nikmat itu adalah jalannya orang-orang yang tidak sesat. Siapakah mereka? Hum an-nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Nasrani itu orang-orang yang sesat di jalan Allah, dari jalan Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang ahlul ibadah tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Ya. Ya. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, semoga dengan kajian ini, ya, kita bisa lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat-ayat yang kita kaji, sekalipun itu tidak sampai kepada kesempurnaan ilmu, barangkali perlu pendalaman lagi, perlu penambahan lagi, karena memang bahwa tafsir Jalalain ini sebenarnya tafsir yang simpel karena sebatas pada makna-makna yang singkat, ya. Tetapi kalau mungkin kita perlu untuk takmik lagi, untuk tadqiq lagi, untuk semakin mendalam lagi, mungkin kita perlu untuk mempelajari kepada tafsir bil ma'thur seperti tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, ya. Karena memang mengaji itu tidak proses instan, ada proses yang panjang, ya. Hari ini mungkin kok masih pelongo begitu, ya, belum paham. Ya, kita bukan berarti langsung mengecap pancen saya ini bukan nggak cocok kalau untuk ngaji. Saya itu memang diciptakan oleh Allah mungkin jadi orang yang bodoh ini, nggak patut ngaji dari dulu spronos prene itu. Saya itu ngaji itu nggak pernah pinter-pinter. Jangan seperti itu, ya. Innallaha inda dzanni abdi bi. Allah itu bersama dengan persangkaan kita. Kalau kita optimis yakin, ya, kita belajar dengan dasar supaya kita ini mendapatkan bimbingan Allah, kita dasarnya adalah dengan ketakwaan kepada Allah, maka yakinlah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka dengan takwa itu Allah akan mengajari ilmu kepada kalian. Ya, mestinya kita ini tidak kemudian terlalu berkecil hati belajar, orang mudeng-mudeng belajar, mungkin kok lambat sekali memahaminya. Ya, tidak mesti kemudian kita ini belajar langsung hari ini langsung insan pinter, enggak, ya. Karena para ulama itu mereka tuh belajar itu sejak kecil, ya. Jalaluddin As-Suyuti penulis buku ini setelah Jalaluddin Al-Mahalli, ya, beliau melanjutkan karyanya Al-Mahalli ini, itu beliau hafal di usia 8 tahun itu sudah hafal Quran, ya. Gurunya beliau ini sampai lebih dari 50 guru. Karya-karya tulisannya itu lebih dari 500 karya. Sementara kita, apa yang kita buat dari karya-karya itu? Jauh kita dari kesempurnaan, jauh api dari panggang, jauh panggang dari api. Itulah kita. Maka tidak ada kata menyerah, tidak ada kata apa saya cukup ya kalau belajar, ya. Kalau belajar lagi-lagi tafsir dari Al-Fatihah. Kemarin itu tafsir dari Al-Fatihah, ini diulangi lagi Al-Fatihah lagi, kapan kedua? Nah, sementara banyak sampai 30 juz belum kita pelajari. Umur kita sudah tua. Jangan seperti itu, ya. Karena keinginan untuk menjadi ahlul Quran itu tidak kemudian mesti harus mendapatkan kesempurnaannya, itu tidak. Kesempurnaan harus semuanya dipelajari, harus menjadi hafid, enggak. Ada konsistensi, ada komitmen, ya. Kita berharap kepada Allah untuk mendapatkan yang terbaik. Insya Allah Allah akan bimbing kita sesuai dengan keinginan kita.
Kalau kita ingin menjadi orang baik, insya Allah kita akan diberikan kebaikan sesuai dengan yang kita niatkan. Semoga kajian malam hari ini bermanfaat dan insya Allah ini sudah ada woro-woro, sudah ada peringatan. Ngapunten Pak Ustadz 5 menit lagi nggih. Gitu ya. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Kalau tadi ada harapan apa Pak? Tanya jawab, barangkali mungkin ada yang ditanyakan, sepanjang saya bisa menjawab saya jawab, tetapi kalau mungkin tidak bisa saya jawab maka akan saya jadikan sebagai PR untuk saya. Allah a'lam bishawab. Fadhil. Untuk 2 orang penanya, langsung saya berinya. Coba semua. Suasananya sudah malam. Sahdu. Ayah, monggo, Pak Ketu. Jualan itu Pak, tambah biografi singkatnya mengarahnya ke yang 2 orang tadi. Jadi secara singkat nanti bisa dibaca sendiri, tetapi secara singkat bahwa Jalaluddin Al-Mahalli ini adalah gurunya Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli ini hidup di abad ke-8-an. Ya, adapun Jalaluddin As-Suyuti itu hidup di abad ke-9. Ya, 800 sekian Hijriah. Kalau 800 sekian berarti abad 9. Kalau itu 700 sekian abad ke-8. Semuanya dari Mesir. Kalau Al-Mahalli itu nama salah satu kampung, kalau tidak salah di geografinya itu dekat Sungai Nil. Ya, kalau yang Al-Mahalli. Ya. Baik kedua-duanya ini nampaknya bermadhab kepada Syafi'i. Seperti Ibnu Katsir itu juga madhabnya Syafi'i. Ya, memang madhab Syafi'i ini madhab yang mayoritas. Ya, bahkan di Indonesia juga madhabnya mayoritas. Maka kalau semuanya ada pembahasan-pembahasan yang itu kok warna-warnanya agak ke NU-an gitu ya seumpamanya, wajar. Kalau saya kadang baca di tafsir Ibnu Katsir, ya, karena saya juga ngajar tafsir Ibnu Katsir sama ibu-ibu pengajian, itu kadang ada pembahasan-pembahasan yang nuansanya kayak NU banget gitu ya. Karena memang itu madhab Syafi'i dan mayoritas di negara kita adalah madhabnya Syafi'i. Ya. Dan memang keduanya ini memang betul-betul punya komitmen secara keilmuannya baik ya, pada saatnya ya, pada saat itu. Cuman memang secara pengkodifikasiannya belum tersusun secara tertib sebagaimana mungkin barangkali penulisan karya-karya setelahnya ya, para penulis-penulis yang setelahnya. Karena memang barangkali setiap ulama yang hidup di masanya itu memang sesuai dengan keadaannya. Ya, kalau orang dulu bisa mencatat ataupun menuliskan karya seperti ini itu sudah luar biasa. Sementara kita yang sudah banyak, ya, saya sendiri itu sebenarnya diajari cara menulis karya buku itu diajari dulu ketika saya sekolah. Menulis buku kitab karangan itu begini, susunannya begini, begitu. Membuat makalah bisa. Cuman tadi ya jangan beralasan malas lah ya gitu ya. Untuk membuat itu memang terpintal-pintal. Bahkan kemarin ketika kita ngobrol sama teman itu, bagus sekali Ustadz kalau kita membuat buku fikih nelayan begitu, fikih nelayan gitu. Jadi banyak teman-teman kita yang di nelayan itu supaya tahu bagaimana sholat di kapal, perjalanan sekian lama macam-macam dari A sampai Z, baik sisi akidah ataupun sisi ibadah itu perlu mungkin dimunculkan ada fikih nelayan. Nah, ya bagus, saya juga sendiri seneng, pingin. Tetapi kalau dikerjakan sendiri ya berat, itu memakan waktu yang lama, gitu ya. Apalagi kemudian ya biasa namanya orang itu pontang-pantingnya ngurusi ini juga ngurusi itu begitu, sehingga memang berat. Kecuali mungkin kalau ada komitmen kerja tim. Nah, dari sekian banyak ini ada ustadz banyak, kemudian kita bagi pekerjaan ini supaya nanti melahirkan karya untuk kebersamaan. Barangkali itu lebih nyaman ya kita kerjakan. Nanti hasilnya ya dinikmati bareng-bareng gitu seumumnya. Maksudnya hasilnya itu karya kita
itu bisa kita sebarkan untuk teman-teman yang di sini ataupun yang di sebelah. Karena memang sebenarnya bagus sekali ya, setiap kajian-kajian itu mungkin bukan hanya dipublish di medsos, tetapi mungkin ada karya-karya yang sifatnya bisa menembus ke ranah media-media seperti itu, dijual, dan kemudian nanti ternyata ya, di Fazrul ini ada bimbingan-bimbingan seperti ini. Ya mungkin tidak mesti harus tebal-tebal, ada bimbingan-bimbingan yang praktis, buku-buku yang kecil-kecil ya, kutip-kutip yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah ini mungkin barangkali menjadi satu terobosan-terobosan dakwah ya, yang baik, insya Allah. Allah a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Monggo. Terima kasih. Ya, monggo. Kenapa kalau seandainya apa itu dalam kalam Allah untuk teksnya seperti tunjuklah kami jalan yang lurus, berarti kan ini yang mengatakan kan Allah besar ya. Teksnya berarti Allah sendiri itu berbicara. Tapi mengapa dengan kami Allah sendiri itu yang berbicara, tapi kami mengajari seperti itu. Ada penjelasan konkret. Ada saatnya Allah di dalam Al-Quran itu menggunakan teks, menggunakan dhamir nahnu. Itu diantara hikmahnya adalah litta'zim, untuk memberikan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara yang pernah saya dapat. Jadi intinya Allah menggunakan dhamir nahnu itu bukan berarti Allah itu kami banyak ya. Kalau nahnu kan berarti kita semua banyak, itu tidak begitu, tetapi itu litta'zim, untuk pengagungan. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, acara telah berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada kita untuk dapat dan khairan atas ilmunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita niatkan dari rumah untuk melekat di sini, dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Dan semoga apa yang kita pelajari malam ini salah satu ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kedatangannya. Sehingga alhamdulillah untuk kajian di awal ini alhamdulillah full ya. Semoga untuk lain kali lebih banyak lagi ya. Gimana? Perasaan boleh. Sekali lagi saya sampaikan Ini untuk teman-teman yang pas kebetulan jalan lain. Kalau yang punya kitab ya bisa dibawa. Kalau yang mungkin kebetulan belum beli atau belum punya kitab ya bisa tapi kayaknya ada di aplikasi. oh di aplikasi Bisa seperti itu, atau mungkin kalau mau download di screenshot itu nanti bisa akses. Share di grup ini PDF-nya. udah. Tidak ngomong ya. Baik, terima kasih masukannya Bapak Ustaz Ahmad ya. Itu bisa dipahami tadi. Kalau jenengan punya kitabnya silahkan dibawa. Kalau misalkan bisa searching di www apa gitu dapat, bisa kita simak. Sekalian nanti kita bisa mempelajari bahasa Arabnya yang langsung dari beliau. Sedikit-sedikit antara ya pokoknya dari nomor nahnu itu melayan lah gitu ya. Dapat sedikit-sedikit. Kemudian teman-teman sekalian, saya ulangi lagi yang kemarin yang tadi berangkatnya masih
pas mungkin ada keperluan sehingga telat nih, kami mohonkan untuk ditepat waktukan lagi ketika berangkat agar kita ini bisa lebih tertib ya. Karena ciri-ciri orang sukses itu adalah yang tepat waktu. Kemudian yang belum mendapatkan informasi, kami sampaikan kembali bahwa insya Allah setiap 4 pertemuan itu ada 4 ustadz nih. Yang pertama Ustadz Khairon mengajari tafsir kepada kita. Kemudian yang kedua Ustadz Dr. Mukhlas Arifin, itu beliau menyampaikan tentang akidah. Yang ketiga Ustadz Usama menyampaikan tentang fikih. Yang keempat itu Ustadz Salahuddin menyampaikan tazkiyatun nafas. Dan untuk apresiasi bagi teman-teman yang berangkat minimal dalam 1 bulan itu 3 kali, maka namanya akan kami kumpulkan, kemudian kami undi. Insya Allah ada apresiasi dari kami ya. Kalau orang kaya saya umroh kan ini ada sponsor yang akan memberikan hadiah ya. Ada sponsor minimal 3 kali berangkat nih, berarti diundi di awal pekan Ustadz Khairon, di awal pekan ya. Nanti diundi siapa nama-namanya, kita undi ya, mudah-mudahan hadiahnya bukan piring, gelas tapi insya Allah yang bermanfaat. Kalau ada uangnya ya bisa baju, bisa peci, bisa sarung, dan insya Allah ya doakan saja ya. Dan untuk infak yang tadi itu digunakan untuk kita seperti ini nyamikan, bukan termasuk dari hadiah khusus sponsor. Ngerti nggih? Baik, teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili teman-teman panitia mohon maafnya apabila ada kurang baik, yang tempat yang kurang nyaman atau lain sebagainya, atau penyambutan kami kurang sopan, kami mohon maaf. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya sendiri mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Saya bikin nambah, saya bikin langsung ya. Setuju. Kondranya